Selamat pagi pemirsa. Tahun ini jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Ini jumlah yang luar biasa banyak daripada jumlah tahun lalu. Dari prediksi jumlah pemudik itu, sejatinya bisa dirinci menjadi lebih detail perihal moda transportasi apa saja yang digunakan, daerah mana saja yang menjadi tujuan mudik, kapan puncak arus mudik bakal terjadi. Kalau itu sudah diketahui, maka strategi yang mengantisipasi dan skenario-skenario di jalan keluar atau jalan keluar pun bisa disiapkan sedari dini. Maka dari itu wajar kalau publik jadi gusar mendengar masih saja terjadi kemampetan yang luar biasa akibat antrean ribuan kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten pada arus mudik kali ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 9 April 2024 dengan tema Manajemen Gagap di Pelabuhan Merak bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak mudik? Tidak mudik. Jaga arus mudik ya? Jaga arus mudik. Kita untuk kesekian kalinya, Bang, kesekian kalinya kita bicara soal Lebaran, arus mudik, tapi kita masih terus membicarakan soal kemacetan dan penumpukan. Ini luar biasa nih, Bang Elman. Luar biasa dan berulang. Berulang terus. Padahal tradisi mudik ini kan Setiap tahun. ya mungkin sudah ribuan tahun yang lalu ya. Itu dia. Kita nggak tahu ya. Baik, langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Manajemen Gagap di Pelabuhan Merak. Kalau tadi melihat berita terakhir, Merak sekarang sudah lengang, Bang, karena yang mau mudik itu sudah ada di Pulau Sumatera semua, karena sudah nyebrang. Saya terus terang khawatirnya adalah nanti selesai Lebaran, Harus balik ya. kan harus balik ya, dan sering balik itu kan jumlahnya lebih banyak. Akan terjadi peristiwa serupa, tapi kali ini pindah ke Bakauheni atau tidak nih, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita berpatokan kepada pengalaman tanggal 6/7 kemarin, kita tetap khawatir juga. Bisa terjadi lagi? Balik bisa terjadi. Terulang lagi ya, Terulang lagi. penumpukan itu? Dan jujur aja, tidak adil rasanya ketika peristiwa kemampatan di menjelang penyeberangan di Pelabuhan Merak dan jalan tol yang macet sekitar 10 km itu, lalu Menteri Perhubungan kan menyatakan itu akibat ketidaktaatan masyarakat. Ribuan pemudik belum punya tiket, tapi mau menyeberang katanya. Nah, kan yang kita kesesalkan, kok lagi-lagi masyarakat yang disalahkan. Bukankah sebetulnya kan hak masyarakat untuk mudik? Kapanpun, terutama apalagi ini Lebaran, ini kan sebuah ritual. Setiap tahun. Yang berulang setiap tahun. Masyarakat ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Dan itu sebetulnya sudah patut diperkirakan. Nah, kenapa pemerintah tidak memperkirakan ledakan pemudik ini? Jadi yang salah pemerintah, yang tergagap-gagap pemerintah, kok rakyat yang disalahkan? Oke. Masalahnya, Bang, katanya sudah diusahakan maksimal, tapi kerjasama dari pemudik yang kurang. Katanya begitu, Bang Elman. Tapi kita akan bahas, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 9 April 2024, Manajemen Gagap di Pelabuhan Merak. Manajemen Gagap di Pelabuhan Merak. Mudik bukanlah aktivitas baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, ritual yang sudah menjadi budaya itu setiap tahun dilakukan demi merayakan Lebaran di kampung halaman tercinta. Hanya pandemi COVID-19 yang mampu membuat budaya mudik sempat tertahan. Karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gagal dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama musim arus mudik dan balik. Kegagalan tahun sebelumnya semestinya menjadi pelajaran sehingga tak terulang. Sebaliknya, kesuksesan penyelenggaraan sebelumnya harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Tidak mudah memang mengelola perjalanan dan pergerakan dari ratusan juta orang yang melakukan perjalanan mudik. Apalagi tahun ini jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang, meroket daripada jumlah tahun lalu sebanyak 123,8 juta orang.
Itu jumlah yang sangat besar karena mencapai 71% dari jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi, semestinya semua bisa dipersiapkan, dapat disiagakan sejak awal. Dari prediksi jumlah pemudik tersebut, sejatinya bisa dirinci menjadi lebih detail perihal moda transportasi apa saja yang digunakan, daerah mana saja yang menjadi tujuan mudik, kapan puncak arus mudik bakal terjadi, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator bisa pula memperkirakan titik mana saja yang jadi biang kemacetan atau faktor apa saja yang menjadi penyebab kemacetan. Jika itu sudah diketahui, strategi antisipasi dan skenario-skenario jalan keluar pun bisa disiapkan sedari dini. Maka dari itu, wajar bila publik menjadi gusar mendengar masih saja terjadi kemacetan yang luar biasa akibat antrian ribuan kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten pada arus mudik kali ini. Penumpukan penumpang dan kendaraan yang akan menuju Sumatera itu menyebabkan kemacetan selama berjam-jam yang mengular hingga 10 km di jalan tol Jakarta Merak. Menurut PT ASDP Indonesia, Ferry Persero, penyebab penumpukan itu ialah 7.300 mobil pemudik yang nekat datang ke pelabuhan meski mereka belum mengantongi tiket penyeberangan. Sebelumnya, pihak ASDP sudah menginformasikan penjualan tiket kapal feri hanya melalui daring dan untuk keberangkatan 6-7 April 2024, tiket sudah habis terjual. Kejadian ini seperti mengulang kacaunya manajemen arus mudik di Pelabuhan Merak pada musim mudik Lebaran 2022 lalu. Saat itu jumlah pemudik juga meluap setelah pada 2 tahun sebelumnya mudik sempat dibatasi bahkan dilarang karena pandemi. Begitu jumlah pemudik melonjak, pemerintah, pengelola pelabuhan, kepolisian, semua tergopoh-gopoh dan terlambat mencari jalan keluar. Kini kejadian hampir sama terulang. Penumpukan kembali tak terelakkan. Akan tetapi apakah kemacetan dan penumpukan pemudik di Merak kali ini memang semata disebabkan ketidaktaatan pemudik? Seperti yang dilaporkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Presiden Joko Widodo. Atau lagi-lagi terjadi karena ketidakmampuan regulator mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik dan kendaraan? Pertanyaan-pertanyaan itu mesti mendapatkan jawaban yang jelas dan tuntas. Tidak adil kalau hanya menyalahkan pemudik tanpa melihat fakta bahwa di sisi lain pemerintah kelihatan tergagap tak memiliki manajemen alternatif skenario antisipasi. Pun pihak ASDP yang tidak sigap dengan kemungkinan membludaknya pemudik. Mengapa? Misalnya, armada kapal tidak ditambah, mengapa tiket tidak diperbanyak, atau mengapa kapal tidak bisa meniru cara kereta api yang selalu menyediakan kereta sapu jagat untuk mengangkut pemudik yang belum kebagian tiket? Lumrah jika pertanyaan-pertanyaan itu banyak dilontarkan publik ke pemerintah dan pengelola pelabuhan. Itu bukti saking geramnya mereka menyaksikan kemacetan yang luar biasa. Di luar soal manajemen arus mudik, Pelabuhan Merak juga selayaknya berbenah cepat. Dengan jumlah perjalanan yang amat tinggi di Merak, 7 dermaga yang ada memang tidak mampu mengcover musim-musim padat seperti liburan dan mudik. Pemerintah juga perlu memikirkan pembangunan pelabuhan baru sebagai alternatif selain pelabuhan Ciwandan di Cilegon. Namun, untuk jangka pendek, kita mendesak kepada pemerintah dan pengelola agar segera memperbaiki manajemen arus di Merak karena sebentar lagi mereka akan menghadapi tantangan arus balik. Jangan sampai neraka kemacetan pada arus mudik terulang di arus balik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial ini pemirsa, dan saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, dan kita akan berbincang dulu, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati. Mbak Adhita, selamat pagi. Selamat pagi, Nanak. Ya, Mbak Adhita, kita melihat di Merak laporan teman-teman terakhir itu sudah lengang, Mbak. Dan kalau saya melihat kelihatannya yang kemarin sempat menumpuk hampir sekitar 10 km sudah ke Sumatera semua. Pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi arus baliknya nanti, Mbak? Kalau kemudian yang sama terulang lagi, jangan-jangan nanti mampetnya di Bakauheni. Bagaimana, Mbak Adhita?
Ya tentu apa yang terjadi di Merak beberapa hari yang lalu itu tentu akan menjadi satu evaluasi yang kita bahas bersama ya, bersama lintas sektor gitu. Jadi memang kita melihat kemarin itu volume dari kendaraan pribadi khususnya itu luar biasa tinggi. ASDP itu mencatat ini adalah volume tertinggi sepanjang sejarah. Gitu Mas ya. Jadi ini sesuatu yang memang prediksi kami ini kan kalau dari angka pergerakan nasional itu rata-rata 56% ya. Ternyata di Merak ini sendiri di atas itu, jauh di atas itu sekitar 65%. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua juga kemudian memang ada rotasi kapal yang rasanya masih kurang cepat. Yang itu yang juga kami evaluasi untuk bisa dipercepat, dan ada beberapa strategi pemecahan kepadatan dengan menggunakan beberapa pelabuhan nantinya. Ya, itu sebenarnya di Banten kemarin sudah kita lakukan, tetapi mungkin implementasinya masih belum optimal, dan ini nanti akan kita lakukan juga di Lampung, memecah kepadatan dengan Bakauheni ditambah di Pelabuhan Panjang gitu. Ya, nanti pengaturan moda apa saja yang akan lewat ke situ itu nanti polisi dan ASDP beserta kami di Kemenhub juga akan mengatur. Lalu yang ketiga adalah ini yang juga penting. Ternyata 38% dari pengguna penyeberangan kemarin itu datang ke Merak itu tidak membawa tiket. Nah, itu ya. Jadi mereka memaksakan diri untuk masuk ke pelabuhan dengan harapan ada tiket dijual go show. Tapi kan ternyata tiket pada saat itu sudah habis sampai tanggal 8 ya. Sehingga mereka juga tidak bisa berangkat dan mau tidak mau akhirnya kan berhenti menuju ke pelabuhan. Tentu ini jadi evaluasi kami ya. Faktor penyebab utama inilah yang nanti ketika arus balik tentu harus kita perbaiki. Termasuk juga bagaimana kerjasama dari seluruh masyarakat yang akan menggunakan penyeberangan itu juga bisa menaati pembelian tiket paling lambat H-1 sebelum berangkat menggunakan aplikasi. Kira-kira itu ya secara umumnya. Ya, Mbak Adita, ini memang harapan ya. Apakah kemudian di arus balik di Pelabuhan Bakauheni ke Merak nantinya itu kita akan bisa lebih lancar Mbak daripada apa yang terjadi kemarin di Merak? Kalau Kementerian Perhubungan lihatnya seperti apa? Atau akan sama saja? Harus lebih lancar ya. Kita tentu semua berdoa dan berusaha. Jadi ini kemarin juga kami terus melakukan rakor berkelanjutan ya bersama pihak operator, bersama pemerintah daerah dan Kapolda, khususnya Lampung, tentu juga bisa nanti Kapolda Banten. Itu untuk tadi memastikan strategi yang akan kita terapkan ini bisa berjalan efektif di lapangan. Jadi tentu apa yang sudah melewati penyeberangan kan kita sudah hitung ya angkanya ya. Dan sudah kelihatan tren tanggal berangkat, kira-kira estimasi tanggal kembali dengan adanya pembelian tiket yang berupa tiket digital ini kan sebenarnya kita bisa memprediksi kira-kira volume harian akan sebesar apa. Nah ini makanya penting banget masyarakat tuh beli secara digital agar kami nanti juga bisa melihat ini volume akan seberapa besar sehingga strategi memecah atau strategi mengurai itu juga bisa kita siapkan sejak awal. Mbak Dita, ini pertanyaan terakhir saya ya. Kalau mengevaluasi dari yang terjadi di Merak dan nanti di arus balik ya Mbak Dita, apakah memang kapasitas baik pelabuhan maupun kapal sudah harus ditambah Mbak? Kalau pelabuhan ini sebenarnya sudah ada beberapa pelabuhan yang bisa dijadikan alternatif ya di luar jadwal normal. Kalau ini karena kita high season, sekarang kita bisa pecah. Ciwandan, ada juga Bojonegara. Kemudian kalau di Lampung ada Panjang ya. Nah, yang memang kami juga melihat itu perlu ada penambahan armada kapal ya. Kapal yang cukup besar yang bisa mengangkut sekali angkut itu volumenya lebih besar. Itu kita juga evaluasi kemarin dan bersama ASDP dan operator kapal kami juga sedang membahas hal ini Mas. Gitu. Baik. Kita sama-sama berharap tentunya Mbak Dita bahwa hasil evaluasi ini benar-benar kemudian dilakukan perubahan ya supaya terutama yang terdekat arus balik dan juga arus mudik tahun-tahun depan bisa lebih lancar. Terima kasih pencerahan yang sudah Anda berikan, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat pagi Mbak Adita. Antisipasinya sudah dilakukan Bang Elman dan ukuran terdekat sih kalau saya berpikir arus balik nanti Bang. Kalau kemudian arus baliknya ternyata menumpuk juga
Artinya kan evaluasinya kurang efektif. Bagaimana, Bang? Ini kan keterangannya Mbak Dita ini kan kurang lebih sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Menteri Hubungan. Betul. Jadi kalau bicara antisipasi kan tidak pada hari hanya kan. Iya dong. Antisipasi itu kan harus jauh-jauh sebelumnya kan. Sedia payung sebelum hujan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan tidak mengantisipasi ledakan pemudik melalui pelabuhan penyeberangan Merak? Tadi katanya melampaui prediksi katanya, Bang. Mana bisa seperti itu? Sampai hal melampaui juga harus diperkirakan. Berarti kan perkiraannya yang salah. Oh. Loh, kalau sampai dia katakan ini melampaui, Jauh melampaui. berarti prediksi yang salah. Cara surveinya yang salah gitu kan. Iya, kurang akurat. Jadi sebetulnya kan prinsipnya kan rakyat itu kan berhak mudik. Kewajiban pemerintah menyiapkan fasilitas untuk melancarkan perjalanan masyarakat ini. Dan itu tugas pemerintah. Rakyat itu kan sudah mempercayakan ini kepada pemerintah. Dan itu dia lakukan ketika saat pemilihan umum. Oh, mandat diberikan. Mandat diberikan nih. Rakyat, saya mau yang akan memimpin ini pemerintahan ini nanti. Karena dia akan membuat arus mudik dan balik saya lancar. Dia akan membuat arus mudik. Spesifiknya begitu ya? Nah, kalau ini kan begitu kan, lancar. Ketika tidak lancar, loh, masa rakyat yang disalahkan tidak bisa bekerja sama. Tapi kalau memang rakyatnya, Bang, kan katanya 7.300 mobil datang ke Merak tanpa punya tiket. Padahal sudah disosialisasikan harus beli tiket lewat aplikasi loh, lewat digital. Begini Bung Leo. Bagaimana, Bang? Tidak semua masyarakat itu melek teknologi. Jadi pemerintah jangan membayangkan seluruh masyarakat sudah memahami itu. Sudah biasa pakai aplikasi. Malah banyak masyarakat itu kan, udah nanti kita goso aja. Nanti aja deh. Nanti aja, gampang. Lihat situasi. Nggak seperti sebelum-sebelumnya kan gitu kan. Jadi yang ingin kita katakan sebetulnya ya, tadi kan dijelaskan perlu penambahan armada, volumenya kan gitu kan. Kapal yang lebih besar. Kapal yang besar. Nah, kok baru ngomong sekarang gitu loh? Kan itu mestinya sudah harus disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dari tahun perkiraan lalu segini loh. Kan mestinya kan perkiraan harus maksimal. Nggak boleh perkiraan minimal kan. Maksimal nanti ini. Atau bahkan kita kan perkiraan minimal segini nanti nih. Sehingga memang melampaui nggak masalah. Nah, jadi mestinya kan dari awal jauh-jauh sebelumnya pemerintah sudah memperkirakan yang dahsyat, lalu dia harus memperkirakan, harus menyiapkan kapal. Atau jangan-jangan ada pemikiran begini, Bang, karena kalau kita melihat kan penyeberangan antar pulau ini yang paling besar kan PT ASDP, itu BUMN, Bang. Mungkin saya mau menduga mereka hanya melihat kalau ditambah kapal yang besar kapasitasnya, itu hanya terpakai sekali setahun, Bang, ketika arus mudik dan arus balik. Lalu di hari-hari yang lain selain setelah Lebaran, mereka akan merugi nih, Bang, dengan kapal yang besar begini. Kalau ada pertimbangan seperti itu bagaimana tuh, Bang? Untuk rakyat tidak ada istilah rugi. Tidak ada untung rugi ya? Tidak ada untung rugi. Rakyat sudah bayar pajak loh. Tapi BUMN, Bang, ASDP itu kan dituntut untuk tetap memberikan profit, Bang, supaya dividen dapat. Kalau jalan pikirannya begitu, kenapa nggak serahkan aja kepada swasta sekalian? Mau nggak pemerintah? Udah, penyeberangan Merak Bakahuni serahkan ke swasta. Pasti jauh lebih bagus. Karena biasanya swasta lebih efisien. Lebih efisien dia. Lebih antisipatif. Dia akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Karena servis itu nomor satu. Supaya kapalnya laku. Di hari-hari selain Lebaran tentunya dicarikan cara untuk memakai. Berarti BUMN itu gagal kan gitu kan. Jadi ini bisa dikatakan ya pemerintah gagal. Tergagap-gagap dia, kaget dia. Ternyata banyak pemudik yang tidak beli tiket langsung meluncur ke TKP katanya kan. Padahal itu tentunya kalau disimulasikan kemungkinan itu pasti ada kan, Bang. Mestinya dari awal sudah disimulasikan. Betul. Bakal banyak masyarakat pemudik yang tidak beli tiket. Nah, bagaimana antisipasi kepada masyarakat yang tidak beli tiket? Harus sudah ada itu. Harus sudah ada. Bagaimana jalan keluarnya? Itu sudah kan.
jalannya harus diperlebar, daya tampung untuk untuk penyanggahnya diperluas, volume kapal diperbesar, kecepatannya ditingkatkan dan sebagainya. Mungkin juga pelabuhannya ditambah. Jadi begitu loh. Untuk rakyat, pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan untung rugi. Komersil itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Kalau memang mau dikomersilkan, serahkan aja kepada swasta. Aman kan? Pertanyaannya Bang, apakah kemudian dalam waktu yang sangat singkat, ini kan kita rencananya besok akan ada Lebaran, lalu setelah itu kan langsung biasanya arus balik. Apakah dalam waktu yang singkat ini benar-benar kemudian bisa dibuat perubahan drastis supaya penumpukan 10 km di Merak tidak terjadi pada saat arus balik Bang? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan juga Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elman. Ya, selamat pagi. Salam sehat Pak John. Silakan Pak, singkat padat saja Pak. Bagaimana nih Pak manajemen di Pelabuhan Merak? Bakal aman tidak nanti di arus balik dan mudik berikutnya, Pak Max? Pak John. Ya, ini begini, Bung Leo ya. Tema hari ini sambungan yang dibedah oleh editorial beberapa hari yang lalu, yaitu cawe-cawe, di angkutan lebaran harus mudik. Jadi sekarang harus mudik. Jadi sekarang menyambung menggagap di Pelabuhan Merak, ya. Ya, kita kemarin kan ini kan sudah diantisipasi sebenarnya akan terjadi. Kalau kita kemarin sebenarnya akan terjadi yang begini. Tentu kejadian di kemarin antara Jakarta dengan Merak kemarin di Tol itu sampai 10 kilo kan. Dan ada 7.300 katanya mobil yang menuju ke pelabuhan tidak punya tiket. Artinya ini tidak boleh terjadi, Boleo. Betul kata Bang Herman tadi. Ini tanggung jawab negara. Tidak ada alasan. Betul. Tiket tidak punya tiket tidak bisa berangkat. Tidak ada. Itu kita mundur. Ya, kan betul. Tidak semuanya masyarakat yang mengerti dengan pembelian tiket yang online itu. Dia mereka maunya kan mudik ya lancar kan itu. Penggunanya dibikin tim untuk antisipasi ini tuh ternyatanya begini juga. Nah kita tengok nih Bung Leo berapa hari ke belakang sejak Lebaran nih. Betul tak sama Mbak Dita tadi? Kita tuntut ya. Arus baliknya ya. Arus baliknya. Kalau menurut Anda akan bisa lebih lancar tidak arus balik di Bakauheni ke Merak ini nanti, Pak John? Al-Walam. Itu tergantung Allah-alam, tergantung saya yakini masyarakatnya yang apa nih, yang akan terurai akan pelan-pelan dia balik ya. Kita lihat nanti sama-sama ya. Saya tengok aja, tapi saya tidak yakin pasti ada lagi kendalanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi. Iya. Horas, Pak Max. Saya silakan Pak. Mau sampaikan pendapat saya hanya mau sampaikan dulu pertama, selamat memasuki Hari Raya Kemenangan Idul Fitri. Baik. Untuk seluruh umat Islam se-Indonesia, khususnya yang ada di Manokwari, Papua Barat. Ya. Salam sehat untuk kita semua.
Iya, Pak. Saya melihat judul gagap. Kata gagap ini saya ingat Aziz Gagap. Metro TV menentukan kata gagap ini Aziz Gagap. Itu artinya kita semua sudah bisa menilai gagap itu mulai dari puncak manajemennya. Menteri Perhubungan apa dia kerja? Mudik ini kan bukan baru. Dari tahun ke tahun sudah lama. Ya, apakah ada rapat koordinasi awal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Kemudian, apakah ada kerjasama dengan statistik penambahan penduduk? Melihat data-data dari biro-biro perjalanan dan ada juga biro penyalur tenaga kerja. Mereka datang sana sini itu kan semua harus ada koordinasi baik. Bung Herman, terima kasih. Anda bilang tidak semua pemudik sudah memahami tentang teknologi beli tiket online. Itu memang masih di akal itu. Nah, dengan demikian, minta maaf ya, saya ngelantur ini. Ke depan, kabinet ke depan perlu memperhatikan orang-orang yang punya kompetensi betul-betul dalam memanage Kementerian Perhubungan. Baik. Ya toh? Nah, orang Papua juga mampu, ada Paulus Waterpau, ada Felix Wanggai, kenapa tidak? Maaf, saya bukan promosi ya Bung Leo, tetapi satu hal lagi yang saya mau sampaikan, tolong antisipasi arus balik. Tadi saya baru lihat di Metro TV tadi ada data tentang meningkatnya demam berdarah. Nah, arus balik ini yang harus antisipasi, jangan sampai mereka balik datang ke daerah di mana mereka mau membawa demam berdarah ya. Membawa demam berdarah. Nah, usul saya, Bung Leo sebentar, usul saya segera dibuka posko penanganan kesehatan. Jangan cuma corona sibuk rame-rame karena di balik corona ada uang banyak. Yang ini juga harus diperhatikan. Terima kasih Bung Leo. Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Joko di Jakarta. Pak Joko, selamat pagi. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Joko. Ya, bagaimana Pak? Ini manajemen di Pelabuhan Merak, Anda lihat akan membaik tidak? Minimal di arus balik. Silakan Pak Joko, singkat padat saja. Ya, terima kasih. Kalau melihat kondisi, saya mengalami kemarin lewat Merak menuju Bakahuni ya. Itu 16 jam, Pak. 16 jam. 16 jam. Menurut saya kacau sekali dalam rangka penanganan arus mudik. Jadi kita jangan salahkan masyarakat. Mungkin di hari Min-2 masyarakat baru punya uang untuk beli tiket. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Mereka sudah bisa mengantisipasi H-4, H-7 bisa membeli tiket. Nggak bisa. Ya, jadi tiket yang mahal pun juga akan dibeli karena ini pertemuan keluarga yang setahun sekali diadakan. Jadi jangan salahkan masyarakat. Jadi justru pemerintah itu harus mengantisipasi terhadap hal tersebut. Kendalanya yang saya lihat di pelabuhan adalah armada yang kurang. Kapalnya kurang ya? Mobil masuk, ratusan mobil hanya bisa mengangkut satu kapal, mungkin 400 atau 500, saya nggak tahu ya jumlahnya. Dan jalannya itu 2 jam bolak-balik, nggak akan mampu. Jadi benar yang dikatakan tadi, mungkin bisa dikelola swasta. Kalaupun ditambah armada, dia bersandarnya di mana, susah juga dengan infrastruktur yang ada. Nggak akan mungkin dalam waktu singkat. Jadi pemikiran jangka panjang yang setiap tahun terjadi ini harusnya diantisipasi. Jangan bahasa selalu evaluasi. Kita juga ngevaluasi, tapi nggak akan ada penyelesaian. Dan kalau tidak ada perubahan itu, masyarakat menengah umum, menengah ke bawah semua berbondong-bondong untuk pulang ke kampung gitu. Jadi arus balik saya sarankan coba pakai tiket yang mungkin tanggal ganjil, genap segala macam. Kalau dengan kondisi menambah armada nggak akan mungkin terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Joko di Jakarta. Selamat pagi Pak. Pengalaman langsung itu Bang Elman dari Pak Joko agak ragu katanya dengan arus balik yang bisa lebih lancar. Bagaimana Bang? Ya, saya pikir sih apa yang dikatakan Pak Joko itu kan pengalaman pahit kan. Iya, 16 jam Jadi menuju artinya Lampung. Kalau melihat kejadian tanggal 6-7 kemarin, masih sulit kita bayangkan arus balik itu lancar. Akan lancar. Ya. Jadi begini, kan mereka memang 60 hari sebelumnya kan sudah bisa online kan. Bisa beli tiket. Tetapi kan penghasilan orang itu kan sangat menentukan kemampuan beli tiket. Kedua, penghasilan itu akan menentukan apakah dia akan mudik. Niat sudah dari awal, sudah dari tiap tahun niat sudah pasti ada kan. Tetapi kan
duit kan menentukan. Betul. Nah mungkin dia baru menentukan mudik saat-saat terakhir karena uang sudah terkumpul. Baru ada uang. Baru ada uang. Sehingga memang ketika dia mau menyeberang online, semua sudah habis. Lalu dia berpikir, udah bagaimana nanti di Merak aja, gitu, pelabuhan. Jadi ini yang sebetulnya yang harus diantisipasi pemerintah. Jadi jangan membayangkan duit masyarakat itu jauh-jauh hari sudah terkumpul. Sudah jadi, banyak semua. Ada baru terkumpul hari H -1, -2, -3, apa. Jarang sekali sudah terkumpul H-60 hari. Ini fakta-fakta yang harus dipahami pemerintah. Jadi pemerintah jangan seenaknya aja. Langsung, wah ini karena ketidaktaatan. Enak aja pemerintah. Jadi masyarakat itu sudah sulit. Jangan dipersulit lagi. Masyarakat itu sudah bayar pajak. Jangan dipersulit lagi gitu. Opsi untuk menyelibatkan swasta, Bang, kayak misalnya tadi ya, ketika kapal itu harus ditambah. Tadi juru bicara Kementerian Perhubungan kan mengatakan kapalnya kurang. Itu apakah memang bisa dilakukan? Apakah memang itu nanti tidak misalnya mematikan ASDP yang saat ini selalu melayani penyeberangan atau bagaimana, Bang? Ya, kalau menurut kita mungkin jangan lagi monopoli ASDP. Jangan hanya sendirian? Jangan sendirian. Buat ASDP lain 2 atau 3. Bisa juga. Dia bersaing kan? Supaya kompetisi efisien. Jangan menganggap seperti jadi kan monopoli ASDP kan? Iya, yang butuh kan hanya penyeberang nih. Atau sekalian serahkan ke swasta. Undang swasta ikut terlibat. Iya. Dia juga punya kapal. Kerjasama ya? Kerjasama. Nah, dia punya kapal, kita mau lihat. Kompetisi bebas nih? Kompetisi bebas nih. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? ASDP atau swasta? Karena level servisnya akan mempengaruhi konsumen. Sangat. Jadi memang itu keburukan daripada monopoli. Sekiranya ada 3 semacam ASDP di Merak kemarin, saya bisa kita pastikan kejadian tanggal 6/7 itu tidak terjadi gitu. Jadi ini yang akhirnya kita rakyat melihat pemerintah hanya bisa mengatakan tiap tahun evaluasi. Evaluasi apanya yang evaluasi? Kalau betul-betul evaluasi peristiwa horor di jalan tol itu di Merak kita 6 tanggal 7 kemarin bisa dipastikan tidak terjadi. Bang, tadi ada juga yang pemirsa yang sampai mengaitkan hal ini dengan soal kompetensi katanya. Tadi Pak Max, apakah memang punya kompetensi untuk mengatur atau tidak? Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, Lebaran ini kan akan terus terjadi setiap tahun. Lalu orang menyeberang ke Sumatera dan sebaliknya akan terus terjadi setiap tahun. Kalau kemudian kapal, pelabuhan, manajemennya belum juga membaik, ini kan jadi bahaya, Bang. Tidak ada alternatif lain, Bang, untuk kemudian kita menyeberang Sumatera Jawa dengan mudah, Bang? Ya, memang alternatif pertama sebetulnya kan udah ada, ya sudah benar juga ya. Nggak ada rotan, akar pun jadi ya. Nah, menghidupkan pelabuhan penyeberangan kan. Berarti ada kapal, ada pelabuhan kan gitu kan. Nah memang akibat pembangunan jalan tol yang sukses ini kan yang mengundang keinginan masyarakat untuk menganggap jarak Pulau Jawa dengan Sumatera itu sudah nggak ada jarak lagi kan. Dekat sekali. Dari Surabaya sampai dia ke Banda Aceh sudah tinggal. Waduh, sudah apalagi itu sudah tersambung nanti sampai ke Banda Aceh kan. Jalan tol Trans Sumatera itu. Kan? Karena Trans Jawa juga sudah ada. Itu kalau menurut saya sih hiruk pikuknya pelabuhan Merak Bakahuni ini itu akan makin gila itu. Maksudnya akan dibangun jalan, Bang, dari Merak ke Bakahuni begitu. Itu maksud saya. Kalau pemerintah tetap berpandangan seperti itu, maka
hantu-hantu horor ini yang akan terulang lagi. Kalau sudah ada jalan ya. Nah, maka itu sebetulnya yang paling benar adalah pemerintah harus memikirkan alternatif lain dan permanen, yaitu pembangunan penyeberangan jalan Selat Sunda. Jembatan itu. Jembatan jalan. Nah, yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dulu kan sudah pernah mau dibangun. Dulu itu, zamannya SBY sudah dirancang itu. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya kok tiba-tiba batal. Apa batal atau apa kita nggak tahu. Tidak jadilah pokoknya. Tidak jadilah pokoknya. Tapi kalau pandangan kita ke depan, pembangunan jembatan Selat Sunda itu sebuah keniscayaan. Jadi bahkan kalau boleh langsung digandeng dengan jalur kereta api. Rel kereta. Wih. Jadi Bung Leo bisa bayangin. Iya. Jalan daratnya ada untuk kendaraan, pejalan kaki, terus ada jalan kereta api. Rel kereta api. Bisa tersambung dari Surabaya sampai ke Banda Aceh. Wah. Kita bagaimana indahnya Indonesia ini. Bagaimana indahnya orang bepergian dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera, tidak ada urusan mudik lebaran lagi. Jadi mudik lebaran itu lancar jaya. Tidak akan, kalau sekarang kan, ini kan belum lagi arus balik. Musim barat. Oh iya, ombak angin tinggi. Kalau musim barat, kejadian kayak kemarin, saya nggak bisa bayangin bagaimana pemerintah mengatasinya. Bertambah lagi tuh, waktu kan? tunggunya bisa. Kalau dibangun itu jembatan Selat Sunda, nggak ada istilah musim barat, nggak ada mau berapa, mau ledakan apa, tertampung semua. Tapi kalau itu dibangun kan mungkin sangat sulit, Bang, karena katanya Selat Sunda itu ombaknya luar biasa dan juga mahal, Bang. Bagaimana, Bang? Saya bilang, mana ada yang nggak bisa diatasi. Teknologi semua mampu mengatasi itu. Kalau soal mahal, ya kalau mau mahal ya. Kan masa berbisnis kepada rakyat sih? Sama rakyat, pemerintah nggak boleh berbisnis. Apalagi itu kan kalau itu jembatan penyeberangan itu terbangun, Leo. Bisa terbayang itu bagaimana loncatan kemajuan Sumatera dan Jawa ini. Dan ekonomi akan bisa terpacu lebih bagus ya, Bang? Pastilah. Karena kan menyeberang bisa kapanpun. Kapan saja, 24 tinggal naik jam. mobil. Nggak ada urutan. Barang-barang dari Lampung. Panjang perjalanan itu. Iya. Akan terbangun kota-kota baru kan. Baik. Jadi sekali lagi kita minta pemerintah, satu, jangan tergagap-gagap lagi. Kedua, bangun segera itu jembatan penyeberangan Selat Sunda supaya bisa mengatasi arus mudik dan arus yang lain. Baik. Jawa dan Sumatera dan Jawa. Kita harap apa yang kita sampaikan ini benar-benar juga menjadi masukan bagi pemerintah. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita mendesak pemerintah dan pengelola agar segera memperbaiki manajemen arus mudik dan arus balik di Merak karena sebentar lagi mereka akan juga menghadapi tantangan arus balik. Jangan sampai neraka kemacetan pada arus mudik terulang di arus balik. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.